Baik, Sherina Sevi Safitra akan mempresentasikan ulasan buku non-fiksi pada kesempatan hari ini. Disilakan, Sherina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang teks ulasan buku. Sebelum saya mengulas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ulasan apa yang dimaksud dengan ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menulis teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku. Tahun penerbit September 2011, Kota Terbit Jakarta, Bahasa Buku Indonesia, tebal buku 436 halaman, ukuran buku 23 cm kali 15,5 cm. Nomor buku 978, 979, 769, 3619. Berikutnya orientasi. LN Samrin menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi tahun 1987 dan memperoleh gelar akuntan pada tahun 1994 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas. Surabaya di Jakarta tahun 1993. Selama menempuh pendidikan S3 bidang teknik akuntansi pada Institut British University Malaysia dalam bidang akademik sejak tahun 1995 menjadi dosen pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Tahun 1998 menjadi dosen pada program pasca sarjana Universitas Jayabaya. LN Samrin juga pernah menjadi dosen tidak tetap di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Universitas Buana, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan Jakarta. Tahun 1991 sampai 1994 pernah pula mengajar di jurusan akuntansi STUIT, JPUT, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Ujung Pandang. Di luar kegiatan akademik, LN Samrin juga memulai karir dalam bidang akuntan publik Usman dan rekan Jakarta. Tahun 2008 sampai 2009, beliau bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI. Sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Berikutnya, tafsiran isi. Secara umum, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk membuat transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan pada bukti transaksi yang juga harus tertulis. Jurnal merupakan materi pembelajaran yang ada pada hampir setiap semua bidang teknis akuntansi. Pembuatan jurnal meliputi proses konsepsi transaksi menjadi nama-nama akun singkat yang distandarisasi secara sistematis. Melalui pendekatan dengan siklus transaksi, transaksi dalam bisnis dikelompokkan dalam siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus keuangan. Siklus pendapatan meliputi transaksi untuk distribusi barang dan jasa kepada pelanggan dengan tingginya piutang. Dalam siklus pendapatan, semua pendapatan dianggap sebagai penjualan kredit dan menimbulkan piutang. Sehingga setiap transaksi pendapatan dicatat dengan menjaga piutang dan kredit pendapatan jasa. Sedangkan dalam siklus pengeluaran, semua transaksi pembelian barang dan jasa dianggap sebagai transaksi kredit. Karena transaksinya secara kredit, maka dalam akuntansinya akan menimbulkan efek. Siklus keuangan merupakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, meliputi uang tunai, rekening koran di bank, serta alat pembayaran yang lain yang dapat
Digunakan contohkan dalam buku pengantar akuntansi yang ditulis oleh LM Samrin SE FKMM adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari segi isi sudah baik. Dalam setiap bab pembahasannya, materi dibahas dengan sangat detail dan mendalam. Bahasa yang ringan dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembaca, terutama bagi para pemula yang baru mempelajari akuntansi. Terhadap contoh soal yang disertakan dengan analisisnya sehingga akan lebih mudah untuk memahami dan mempelajari dasar dari akuntansi itu sendiri. Dalam buku ini juga terdapat banyak latihan soal sehingga setelah pembaca mempelajari teori-teori yang ada dalam akuntansi, kemudian teori tersebut bisa diaplikasikan ke dalam latihan soal. Kekurangan buku: selain kelebihan, buku pengantar akuntansi karangan LM Samrin SE FKMM juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Desain sampel atau cover buku cetakan pertama ini kurang menarik. Ada baiknya jika sampul atau cover buku dibuat lebih menarik lagi sehingga akan menambah daya tarik orang untuk membacanya. Kekurangan dari buku ini tidaklah sebanding dengan kelebihan yang terdapat dalam buku ini, sehingga kelebihan yang ada pada buku ini mampu menutupi kekurangan dari buku ini. Kesimpulan yang diperoleh dari resensi buku ini adalah buku pengantar akuntansi yang dikarang oleh LM Samrin SE FKMM termasuk ke dalam buku yang baik karena lebih banyak mempunyai kelebihan daripada kekurangannya. Selain itu, juga karena materi yang disajikan dalam buku sangat lengkap, begitu pula dalam pembahasannya yang mendalam dan menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Rangkuman kesimpulan yang diperoleh dari resensi buku ini, pengantar akuntansi yang dikarang oleh LM Samrin termasuk ke dalam buku yang baik karena lebih banyak mempunyai kelebihan daripada kekurangannya. Selain itu juga karena materi yang disajikan dalam buku sangat lengkap, begitu pula dalam pembahasannya yang mendalam dan menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Walaupun buku pengantar akuntansi memiliki sedikit kekurangan, namun kelebihan yang terdapat dalam buku ini mampu menutupinya. Buku ini menyajikan materi dasar dari akuntansi itu sendiri yang harus diketahui terlebih dahulu oleh orang-orang yang mempelajari akuntansi. Dengan gaya penyajiannya yang lengkap dengan soal latihan, analisis, serta pembahasan yang sangat detail akan mempermudah kita untuk mempelajari sehingga kita tidak merasa takut untuk mempelajari ilmu akuntansi tersebut. Untuk itu, buku pengantar akuntansi yang dikarang oleh LM Samrin SE FKMM ini merupakan pilihan yang tepat sebagai sumber referensi dalam mempelajari ilmu akuntansi. Dengan demikian, buku ini layak dibaca oleh kalangan umum yang ingin mengenal dan mempelajari akuntansi, serta untuk siswa dan mahasiswa karena buku ini sangat tepat digunakan sebagai referensi atau buku pegangan dalam mempelajari akuntansi. Sekian penjelasan ulasan buku dari saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik Sherina, terima kasih ya sudah bisa presentasi. Ya, memang kadangkala jaringan memang tidak bersahabat untuk bisa kita selesaikan learning online-nya. Namun begitu kalian selalu optimis untuk menyelesaikan presentasinya. Sekali lagi terima kasih Sherina.